Ketika kita menjual brand, apalagi online, yang harus dikuatin apanya? Saya lanjutkan satu pertanyaan yang lagi. Teman-teman di sini itu banyak yang jago membangun channel penjualan. Entah menguasai marketplace, entah menguasai sosial media. Nah, bagaimana Bu korelasi antara kekuatan brand dan kekuatan channel? Bisa jadi brand itu ada yang berasumsi bahwa brand itu kalah dengan channelnya. Gitu, channel lebih utama daripada brand. Tapi dalam jangka waktu lama bisa jadi brand. Tapi kalau lihat siklusnya 5 tahunan, ini kombinasinya seperti apa Bu yang ideal kalau menurut kondisinya seperti ini? Mungkin case Vanilla bisa dijadikan contoh. Gitu. Ya, ketika kita menjual brand, apalagi online, yang harus dikuatin apanya? Visualnya ya, visual dan kata-kata atau copywriting. Nah, ini kita kalau mungkin misalnya yang jago cerita dan jago mengarang bebas, mungkin bisa aja ceritanya yang lain terus kemudian dihubungkan dengan brandnya. Tapi kalau orang-orang semakin teredukasi, membaca cerita itu harus ada korelasinya gitu. Misalnya ini brand kalau mau pengen kelihatan elegan, dia ceritainnya tentang brandnya, tentang bahannya, tentang bahan bakunya, tentang stylenya, tentang kemudahan-kemudahan memakainya sehingga orang tuh pede. Jadi si orang itu yang membaca copywritingnya itu, wah ini benar, ini brandnya memang punya latar belakang dan punya ilmunya gitu. Tapi kalau kitanya ceritanya ngaco gitu kemana gitu dan ini kan yang tadi balik lagi ke sini. Orang-orang di atas ini mungkin nggak mau kalau terpapar iklan yang lebay. Misalnya iklan lebay itu misalnya copywritingnya agak-agak gimana gitu, agak nyeleneh gitu. Nah orang-orang di sini kan nggak mau gitu. Kalau kita mau naik kelas, berarti bahasa penampilan itu harus disesuaikan. Kecuali kalau kita mau mainnya di sini. Tapi kalau di sini kan bisa di-copy dan berdarah-darah. Kira-kira teman-teman yang jago bisnis mau nggak naik kelas? Maksudnya naik kelas hierarkinya. Atau mau di sini aja emang udah banyak kok uangnya di sini? Ya, itu sepertinya alasan utamanya Bu, karena tadi kayak kata Pak Rosihan bahwa sebagian besar UKM itu menjadikan bisnis fashionnya itu memang untuk ngebulnya dapur Bu kan ya. Nah akhirnya. Tapi kalau udah full banget, udah banyak banget ininya, masa nggak mau naik kelas? Tapi ternyata Bu, bahkan tanpa satu ciri khas pun omsetnya bisa miliaran gitu Bu. Betul, iya pasti itu. Satu ciri khas pun bisa miliaran. Tapi apakah itu bisa sustain gitu kan? Jadi kalau misalnya Zara bisa sustain karena dia menggabungkan antara pasar ini dengan tadi yang desainer itu. Walaupun dia ngopi desainer, tapi secara konsep toko itu semuanya dia ada gitu. Nah, khawatirnya yang jago-jago bisnis di kita, tapi kalau tanpa ilmunya nanti bisa tergerus juga sama brand-brand luar yang paham gitu, paham ilmunya gitu kan. Paham, oh ini kalau misalnya nge-branding tuh harus seperti apa. Karena fashion itu kan, ya kalau kita bicaranya tentang fashion ya, bukan busana. Fashion itu kan suhunya itu ada di luar, di Eropa, di Milan. Dan mereka itu melakukan seperti itu gitu kan. Alurnya yang sudah 100 tahun, seperti itu. 10 tahun atau 100 tahun gitu ya. Nah sekarang kita banyak pemain Indonesia ini yang busana muslim yang kebetulan ini menjadi ikon ya. Ini memang dengan tumbuhnya secara spora gitu ya di mana-mana, ini kan menjadi ikon juga. Dan kemudian sekarang bagaimana membereskannya, merapikannya gitu kan. Kebetulan saya tuh dikasih tugas juga gitu sama BI untuk pelatihan UKM ke tiap daerah, yaitu tugasnya merapikan. Karena ketika di suatu daerah, misalnya saya ke Sumatera Barat, itu kiri kanannya hampir sama. Sulamnya itu terus, yang satu ini. Karena ya itu, ngejarnya awalnya, karena yang itu laku, jadi semuanya itu.
Tapi ketika sudah 1-2 tahun kan orang bosan masa dikasih itu terus gitu kan. Berarti kan harus cari ilmu bagaimana inspirasi, tadi balik lagi yang ke materinya Mbak Oci, mencari inspirasi, mencari pembeda gitu kan. Saya menangani UKM daerah itu seperti itu. Tipikalnya sama. Kalau satu bikin ini semuanya gitu. Gitu kan. Jadi kita tugasnya adalah supaya mereka itu mau berbeda. Tapi itu luar biasa, memang sulit. Tapi adalah, mungkin dari sekitar 80 UKM adalah 2 orang mungkin yang mau ikut yang gitu mau kan. itu ya. Lumayan gitu daripada enggak sama sekali gitu ya. Jadi maksudnya gini, lumayan dan akan terlihat ketika orang itu punya niat atau punya kekuatan untuk bisa berbeda, itu akan sustain gitu kan. Jadi insya Allahnya seperti itu gitu kan. Jadi kelihatan lah, akan terlihat. Iya, Ya. Bu Irna kan bikin sekolah Islamic Fashion Institute ya. Saya yakin salah satu persoalan kayak Mbak Erita ini berangkatnya bukan dari proses kreatif. Jadi jualan dulu, dagang dulu. Nah, apakah teman-teman yang backgroundnya bisnis ini kuat, itu ketika ingin menaikkan value harus melakukan proses kreatif sendiri. Artinya bertransformasi dari orang bisnis menjadi orang kreatif, dari orang bisnis menjadi orang desainer. Adakah cara yang lebih tepat, yang lebih ini? Karena saya yakin di sini siapa yang sudah di sini ada yang punya desainer atau semuanya didesain sendiri? Semuanya didesain sendiri, ya. Jadi ngurusin uang iya, ngurusin karyawan iya, ngurusin desain iya. Otaknya kanan kiri gitu ya. Nah, ini gimana Bu Irna? Membalance antara otak bisnis dengan otak desain. Soalnya kalau otak desainnya tumpul, ini yang terjadi adalah cloning-mengcloning, Bu. Tiru-meniru. Nah, ini ada nggak metode yang tepat buat teman-teman ini untuk membalancing itu? Apakah ada marketplace designer kah? Atau ada yang bisa membantu seperti itu supaya keinginan untuk tetap mempertahankan bisnis tetap tumbuh, tapi proses kreatif tetap jalan? Mungkin ada ide Bu Irna. Terima kasih. Ya, kalau karena saya punya sekolah, mungkin nanti sekolah di Smesco aja di IFAS. Tapi enggak ya, itu diantaranya ya. Jadi saya ada program percepatan lah. Jadi untuk yang pebisnis gitu kan. Jadi dikasih template lah gitu. Jadi gimana sih saya, ngegambar tuh kan susah gitu kan. Ya ada template-nya, ini gambarnya gini, dari kiri ke kanan, misalnya dapat dari atas ke bawah gitu kan, ngegambarnya kayak gitu. Mungkin kalau pebisnis harus seperti itu. Nggak bisa misalnya kan belajar menggambar dari mulai garis gitu kan, atau mewarnai. Di sini udah ngebul aja ini udah ngedorong-dorong aja ini orderan gitu kan, gitu nggak bisa gitu kan. Kalau desainer itu pasti kan dia berhari-hari mencari inspirasi, terus kemudian ya dinikmati gitu, mencari inspirasinya gitu kan, seperti itu. Jadi kayak saya juga kan kalau misalnya di brand Irna La Perla itu berhari-hari gitu kan, karena itu ada proses menyulamnya, memasang beads gitu kan, itu berhari-hari juga gitu. Peserta ada yang mau nanya nih Bu? Ya. Saya kasih dulu ya. Sekalian Bu boleh diinfo mungkin kalau teman-teman UKM itu pengen meng-hire seorang tenaga kreatif designer, berapakah rata-rata rate-nya? Pemula, benar nggak? Jadi kalau shortcut kan ya biar nggak pusing, nggak belajar, biar bisa fokus ke bisnis, ya hire aja gitu kan? Itu dulu dijawab. Ya, Nah itu ya. pertanyaannya nyaris sama dengan saya yang mau ditanyakan. Ya, sama, Saya kebetulan sambung ya. dulu ya Pak, boleh ya? Jadi gini Bu, saya itu berpikir gini, bisnis itu kan too much ya yang harus kita benahi, marketingnya, finance-nya, masalah perstokan dan segala macamnya. Nah kalau kita harus pebisnis juga harus terjun ke masalah desain mendesain, itu berapa effort yang harus kita keluarkan lagi gitu. Dan ada membelah diri kita ya Pak. Dan ada istilah dikatakan nggak semua yang harus kita nggak semuanya harus kita kerjakan sendiri, serahkan kepada ahlinya, seperti itu kan. Nah, yang kedua saya mau nanyakan gini, saat ini karena kita memikirkan bisnis masa depan yang seperti Ibu bilang, oke 5 tahun kita bisa bertahan apabila kita berada di garis emas ya. Nah, sekarang kita lagi menyekolahkan karyawan kita Bu, di sekolah Ibu, yang sudah berjalan 2 bulan, mungkin Ibu kenal anaknya. Salah satu itu adalah untuk bagaimana kita mengangkat
bisnis kita untuk menjadi berbeda dan menjadi yang excellent lah gitu ya Bu ya, berada dari garis emas itu menuju ke yang memiliki brand. Nah, apakah langkah seperti itu? Karena saya rasa ini kan ada dia memiliki kepribadian khusus dan memiliki ide tersendiri gitu. Dibandingkan misalnya kita sebagai owner brand gitu kan Bu. Apakah ini bisa bermanfaat? Karena mungkin akan menjadi konsep yang akan berbeda. Misalnya dia mempunyai ide sendiri, kita mempunyai idealisme tersendiri. Nah itu bagaimana Bu kira-kira? Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bu ya yang sudah menyekolahkan di IVI di Bandung Bu. Oh iya. Ibu orang Bandung. Oh Pekanbaru. Oh iya, ada yang dari Pekanbaru. Nanti coba saya coaching ya Bu ya. Soalnya ya gitu, kalau misalnya ada yang dari luar, dari jauh, di IVI itu kebanyakan dari luar daerah memang yang sekolahnya. Tapi IVI juga menyelenggarakan beasiswa untuk yang hafal 5 juz. Gitu ya. Ya, udah ada 3 orang ya, dari Sumatera Barat. Jadi bagaimana ya Bu ya? Tadi kalau Ibu menyekolahkan, itu sebenarnya udah langkah yang tepat ya. Jadi ibu bisnisnya, nah si anak ini adalah keilmuan tentang fashionnya. Jadi seperti itu. Saya pun sama. Saya lebih cenderung ke otak kanan. Saya lebih cenderung ke kreatif. Tapi saya mempunyai anak yang kebetulan sudah milenial. Dia justru yang memikirkan bagaimana yang tadi yang pemasaran kekinian itu seperti itu. Jadi memang harus dikombin. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Kalau misalnya kita sendiri nggak ada siapa-siapa, kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi juga itu penting ya, menyatukan berbagai potensi. Jadi ibu potensinya jualan, kemudian nanti anak itu adalah kuatnya di desain, itu bisa berkolaborasi. Insya Allah akan lebih kuat ya, dibandingkan dengan yang ibu sendiri gitu. Karena itu ya, pemikiran satu pasti pemikiran 2 orang akan lebih baik dari satu, pemikiran 3 orang akan lebih baik dari satu. Tapi jangan banyak-banyak juga kalau kolaborasi, nanti liar ya, jadi pusing gitu kan. Jadi kolaborasi minimal 3 lah, misalnya 3. Saya pun seperti itu dulu. Saya berkolaborasi, saya desain dan produksi, berkolaborasi dengan orang marketing, berkolaborasi dengan orang promosi. Tapi waktu zaman 2005. Cara-cara jualannya tidak seperti sekarang, jauh banget dengan sekarang. Jadi 2005 waktu itu, 2006 langsung punya toko 5. 2015 tokonya ada 30 gitu. Itu dulu up to date ya, seperti itu. Kalau zaman sekarang beda. Oke. Ada yang bertanya lagi atau mau dilanjut ke? Tadi rate gajinya belum dijawab teh. Oh, gaji desainer. Iya. Oh, gaji desainer itu ya mungkin 7, startnya 7 juta sampai 15 jutaan kali ya. 15 sampai 20 juta. Ya. Tapi ini jangan lupa desainer itu kan orangnya moody juga ya. Maksudnya gini, kita harus kuat juga nih sebagai business owner. Kalau misalnya mau hire desainer, kita juga harus kuat bahwa karakter desain, karakter brand ya, karakter brand kita ini. Walaupun misalnya belum sampai ke DNA, tapi kan pasti masing-masing punya karakter brand. Ya, karakter brand ini, atau misalnya target marketnya kan pasti punya ya. Ya makanya jago jualan juga pasti udah punya target market ya. Nah target marketnya jelasin, karena ada kalanya kalau desainer terlalu idealis, nggak matching walaupun gajinya gede gitu. Nggak matching sama bisnis kita gitu. Iya, jadi kita yang harus punya patokan ini kayak begini loh. Nanti HPP-nya jangan lebih dari 100.000 misalnya gitu. Soalnya kalau desainer tuh enak aja gitu kan. Saya dulu pernah punya asisten desainer, dia seniman banget gitu. Jadi kalau bikin baju tuh HPP-nya pasti mahal gitu. Karena wah sakunya gimanain, terus pakai piping, pakai apa segala macam. Pas jatuhnya tuh, pas jadi sampel, waduh kata marketing tuh mahal Bu, ini susah jualnya gitu. Ada, karena dia idealis gitu. Nah itu harus disamakan dulu suaranya gitu kan. Samakan dulu visi misinya seperti itu. Ya jadi
belum tentu yang gajinya gede atau dia misalnya sudah berpengalaman di brand apa, pas masuk ke kita sesuai, belum tentu. Karena dulu ada juga teman saya yang Tanah Abang, dia pengen, Kak Irna cariin dong desainer, saya perlu desainer nih kayaknya untuk membakar, karena dia udah jago banget jualannya di Tanah Abang gitu lah, menguasai Tanah Abang. Iya, Terus aja kreatif hub. ingin mencari desainer. Oke, Saya jadi cariin. tadi 7 juta ya, sebenarnya 7 juta tuh angka yang cukup moderat ya Bu ya. Ya. Karena kalau teman-teman punya 1.000 penjualan per bulan, ya kalau di HPPK kan cuman masuk 7.000 per piece. Ya. Jadi pola pikir teman-teman kalau mau maju ya biaya orang itu ya dibebankan langsung ke produk aja. Betul. Benar ya? Iya. Nah, kemudian kalau yang saya tangkap, desainernya juga dikasih patokan. Jadi ketika tolong desain buat saya suatu produk kategorinya ini dengan pertimbangan modal bahan dan ongkos kerja tidak melebihi angka sekian. Benar ya? Jadi Iya. mungkin menjawab pertanyaan Ibu, idealisme tetap juga harus dipikirkan ketemu HPP-nya berapa. Jangan terlalu tinggi idealisme dari desainer, Iya. tapi HPP-nya juga melonjak gitu ya. Nah, ya mungkin kalau nanti dari Ibu bisa menciptakan suatu kreatif hub untuk para desainer-desainer muda, desainer-desainer baru, dan bisa dipakai untuk teman-teman, saya rasa akan sangat berguna sekali ya. Atau mungkin teman-teman yang mencari desainer bisa dijembatani sama Ibu juga. Ya. Insya Ya. Allah. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nisa. Kebetulan tahun 2018 saya lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Tata Busana. Alhamdulillah mengenyam sekolah fashion. Dan ketika itu saya memulai bisnis itu tahun 2017 dengan idealisme yang saya punya, yaitu dengan pokoknya yang saya pengen ini gitu. Mau laku nggak laku. Ternyata 2017 itu berkembangnya susah, Bu, dengan idealis itu. Kemudian tahun 2018 saya mencoba untuk mengikuti pasar. Nah, ketika tahun 2018 itu mengikuti pasar, ternyata emang perkembangannya cepat begitu. Hingga di tahun 2019 saya mencoba untuk naik kelas. Yang biasanya baju saya jual 500 ribuan, saya jual dengan harga 900 ribuan. Tetapi dihujat sama netizen. Karena banyak netizen yang kayak tahu bahan gitu, ih apaan segini doang, harganya 900 ribuan gitu. Jadi gimana caranya kita naik kelas dengan elegan gitu loh Bu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Tadi balik lagi ya ke DNA ya. Itu target marketnya salah mungkin. Ya. Jadi jangan kita menaikkan barang, produk, harganya, tapi target marketnya masih itu juga gitu. Ya iyalah pasti dihujat. Jadi kenapa kemarin 200 ribu sekarang 900 ribu pasti gitu ya. Tapi kita cari kolam lain gitu. Jadi itu. Jadi yang harus makanya kalau misalnya DNA itu kan masing-masing punya target market gitu. Jadi saya juga mempunyai baju Irna La Perle beda banget dengan up to date gitu target marketnya. Irna La Perle misalnya baju pengantin 30 juta gitu kan, up to date bajunya 300 ribu, itu beda gitu. Jadi cari kolam lain ya kolamnya harus berbeda. Jadi setiap harga, ini kan ini levelingnya juga kan seperti ini ya, ini penggambarannya bisa kemana-mana gitu, maksudnya ini kolam ini beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita ada di sini mau naik sini, berarti bagaimana cara meningkatkan ininya value dari produk itu. Ya, berarti pada saat yang sama kita boleh Bu ya punya lini yang memang mass product. Seperti itu pada saat yang sama kita juga mencoba create yang atas. Boleh sehingga banget. secara cash flow kita bisa bermain di level yang massal, secara value kita main itu sudah biasa berarti model Ya, seperti sudah itu. biasa. Itu Ya, oke. tadi Mbak Rosi level ininya beda nggak? Beda ya. Mbak Rosi 5 brand atau 6 brand atau 10 brand? 7 ya, 7 brand OTW 10. Ini beda-beda pasti gitu kan. Karena kalau misalnya sama ya saling makan gitu. Ya, jadi kita jangan menciptakan produk yang nantinya saling makan gitu. Jadi kanibal. Ya, jadi kanibal lah ya. Ya Bu, mau mungkin sedikit menanyakan sambungan dari pertanyaan Mbak yang tadi. Saya pernah dengar
ada satu brand yang tadinya biasa-biasa aja, nggak dikenal, harga bajunya juga 300-an, kemudian dia ikut Indonesia Fashion Week misalnya, dengan mengeluarkan dana yang cukup besar, kemudian brandnya naik dan harganya sekarang satu kerudung bisa jutaan gitu. Apakah itu salah satu solusi buat teman-teman yang udah punya ilmu, sekolahnya juga tidak murah, tapi ingin naikin brand dan dipercaya gitu, Bu? Ya, tahun-tahun lalu Fashion Week punya efek seperti itu ya. Jadi kan kalau misalnya, aduh saya ini brand saya adalah busana muslim syar'i, menyasar ibu-ibu ya pasti ya, punya target market ya. Jadi tapi saya ingin kelas. Ketika misalnya ikut Fashion Week, ini kan penonton pasti melihat, menilai. Terus kemudian di situ ada media juga ya. Jadi fungsinya Fashion Week itu adalah sebenarnya mengumpulkan media, selain mengumpulkan nanti loyal customer. Jadi media itulah yang akan menulis. Jadi menulis tentang brand kita, tentang produk kita. Nah itu kan efek getok tularnya itulah yang diharapkan tuh seperti itu. Bisa jadi setelah ikut Fashion Week, jadi naik kelas. Gitu. Tapi asal konsisten ya, jadi dengan produknya juga gitu kan, produknya harus bagus juga gitu kan. Itu harus sesuai dengan levelnya. Ya, sudah puas teman-teman ya? Saya rasa cukup ya. Jadi kalau saya sedikit summary-kan, tadi kalau kita memang mau punya 2 segmen juga nggak ada masalah, tapi tetap tentunya jangan jual di kolam yang sama ya. Kalau target market kita memang C, jangan jual harga mungkin di target market yang B. Ya, kita nggak mungkin bisa jual Mercy ke orang yang memang hanya butuh budget. Untuk mendapatkan desainer ya bukan hal yang mustahil ya, ternyata ya. Saya yakin teman-teman yang di sini omsetnya mampulah membayar tenaga kerja yang 7 juta rupiah. Amin. Ya kan? Nah, untuk yang mau scale up, lain sebagainya, tips-tipsnya tadi udah disampaikan ya, bagus sekali. Saya rasa sih cukup untuk sesi kali ini ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih panitia dan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.